Bismillah, kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang lain, insya Allah kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fahiyya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Dikarenakan kemarin ada yang belum mengikuti untuk sesi mukaddimah Imam Warsh dan mengulang mukaddimah Imam Nafi' juga, mengulas biografi dari para imam ya, yaitu Imam Warsh dan Imam Nafi'. Maka kita akan mengulang sedikit ya untuk murojaah materi yang kemarin. Singkat saja sepertinya. Untuk Imam Nafi' sendiri sebenarnya sudah kita bahas kemarin dua kali pada sesi riwayat Qalun. Di sana uniknya ya, Imam Nafi itu terkenal dengan raihah tutib fi fihi. Jadi mulutnya mengeluarkan bau wangi semerbak kasturi ya. Cerita singkatnya bahwasannya beliau bermimpi suatu malam bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran ya di mulutnya. Lalu seketika beliau bangun, maka saat itu juga keluarlah raihatul misk ya, bau kasturi ya, bau kasturi setiap beliau melantunkan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Gitu ya. Dan beliau Imam Nafi' pun memiliki murid-murid imam-imam besar ya, seperti Imam Malik dan bapaknya Imam Ahmad ya. Masya Allah, murid-murid beliau. Dan beliau juga belajar hadis dan fiqh kepada Imam Malik. Jadi saling belajar kemarin ya. Faidahnya, hikmahnya dari sana bahwasannya eh, imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu tidak malu dalam hal menuntut ilmu kepada siapapun selagi ilmu itu sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada rasa malu di situ karena malu dalam hal kebaikan itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan sama sekali ya. Malu hanya diperbolehkan ketika dalam hal keburukan ya, kita malu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika malu dalam hal kebaikan, dalam beramal, menuntut ilmu apalagi, tidak ada kata malu di sana. Ya, belajar kepada siapapun. Selagi itu benar datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu singkatnya Imam Nafi'. Lalu Imam Warsh kemarin ya, perjalanan Imam Warsh, beliau asalnya dari Mesir. Asalnya dari Mesir ya. Ini saya singkat saja. Beliau datang ke Madinah, ingin menemui Imam Nafi' untuk belajar qiraat. Lalu ketika sampai di Madinah, beliau mendapati halakohnya Imam Nafi' itu sangat padat, penuh dengan murid-muridnya yang sedang setoran juga. Sampai akhirnya beliau menunggu giliran setoran dan tidak kunjung mendapatkan setoran. Tidak kunjung mendapatkan giliran setorannya. Lalu beliau berinisiatif mendatangi salah satu murid besarnya Imam Nafi'. Ya. Dan murid besar itu adalah muridnya Imam Abu Ja'far ya. Abu Ja'far itu gurunya Imam Nafi' ya. Jadi di Madinah itu ada dua kiroat ya. Ada kiroat Abu Ja'far, ada kiroat Nafi'. Kiroat Abu Ja'far itu kiroat yang ke-8 ya. Kiroat yang ke-8. Si Imam Abu Ja'far ini gurunya Imam Nafi'. Ya, otomatis Imam Nafi' adalah muridnya Abu Ja'far. Nah, muridnya Abu Ja'far itu eh, ada yang melanjutkan belajar kepada Imam Nafi' ya. Lalu Imam Waras mendatangi orang ini ya, murid besarnya, salah satu murid besarnya Imam Nafi' ini untuk konsultasi kepada beliau untuk mengadu bahwasannya beliau datang jauh-jauh dari Mesir ingin setoran kepada Imam Nafi', akan tetapi selalu mendapati halakohnya full dan tidak bisa setoran. Akhirnya mengadukan hal itu dan akhirnya
dibawalah Imam Warsh ini oleh murid besarnya ini, murid besar Imam Nafi, kepada Imam Nafi'nya langsung. Lalu Imam Nafi berkata kepada Warsh, kepada Imam Warsh, bersediakah engkau mabit di masjidku ini? Ya, akhirnya beliau jawab penuh semangat, dengan penuh semangat yang membara-bara karena ingin sekali setoran dengan Imam Nafi. Akhirnya menjawab, ya saya ingin sekali. Ya, apapun itu yang penting setoran, saya mau. Ya, apa yang penting setoran, saya mau. Apalagi mabit di masjid ya, apalagi mabit di masjid itu sangat masya Allah sekali ya. Nah, akhirnya mabit di masjid. Nah, setiap fajar setoran, setiap ada sholat setoran, setoran, sampai akhirnya beliau menjadi imam. Ya, sampai akhirnya beliau menjadi imam, lalu kembali ke Mesir menyebarkan qiraatnya. Ya. Dan sebelum beliau itu datang kepada Imam Nafi, aslinya beliau itu sudah menjadi imam qiraat. Ya, sudah menjadi imam qiraat. Akan tetapi bacaannya tidak semasyhur imam-imam yang sekarang ya. Karena dulu itu kembali lagi ke sejarahnya, ke silsilah Az-Zahabiyah, bahwasannya qiraat itu sangatlah banyak ya, banyak sekali. Bukan hanya qiraat asyar sugro, bukan hanya qiraat asyar kubro, bukan yang hanya 988 torik saja. 980 torik saja, tapi lebih dari itu ya, ribuan ya jumlahnya ya, ribuan. Akan tetapi Imam Ibnul Jazari merangkum dan meringkas itu semua, mentashihkan itu semua, dan akhirnya terkumpullah qiraat asyar sugro dan kubro itu ya, dengan jalur-jalurnya yang mutawatirah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Imam Warash nama aslinya Utsman. Kalau kemarin Qadun nama aslinya Isa. Kalau Warash Utsman. Wa qalu Nu'isa thumma Utsman warashuhum. Matan dari Asy-Syatibiyah. Wa qalu Nu'isa thumma Utsman warashuhum. Kalau Qalun nama aslinya Isa, kalau Warash nama aslinya Utsman. Kenapa dinamakan Warash? Ya, karena itu julukan Imam Nafi. Ya, jadi kedua muridnya ini, Qalun dan Warash itu semuanya julukan dari Imam Nafi. Kalau Qalun itu artinya jayyid, qiraah jayyidah ya. Karena Imam Qalun setiap setoran itu bagus. Nah, Warash juga julukan dari Imam Nafi itu sendiri. Yang berarti banyak ya artinya, kemarin sudah dibahas. Di sini ada yang menyebutkan bahwasannya Warsh itu diambil dari kata al-warshan yang artinya burung merpati putih ya. Karena si Imam Warsh itu sifatnya, sifatul jismiyahnya, beliau itu pendek, putih, ikal, agak gendut ya. Jadi seolah-olah putih sekali ya. Zubayab ya. Jadi kulitnya itu putih. Jadi Imam Nafi' menjulukinya dengan merpati putih. Warshan ya. Aina warshan ya. Aina warshan. Iqra ya warshan ya. Jadi dipanggilnya. Jadi disingkat jadi warsh. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasannya arti warsh itu artinya kullu ma yusna'u minal laban. Jadi apa-apa yang terbuat dari susu. Karena sifat susu itu berwarna putih, dinisbahkan kepada Imam Warash ya, dengan warna kulitnya putih ya, jadinya dijuluki Warash, dipanggil Warash oleh Imam Nafi itu sendiri. Mungkin itu singkatnya ya. Mungkin itu singkatnya untuk Imam Warash ya. Dan beliau menuntut ilmu kepada Imam Nafi itu pada umur 40-an. Dan Imam Nafi pada saat itu sudah umur 80-an. Jadi sama-sama tua ya. Sama-sama sudah lanjut usia. Imam Nafi sudah umur 80, Imam Warasnya sudah umur 40 ya. Jadi sama-sama sudah eh kabir sin ya. Tapi itu dia hikmahnya. Ulama-ulama terdahulu itu tidak ada yang menyaingi dalam hal ijtihad, dalam ijtihadu li talabil ilm, untuk khususnya untuk menuntut ilmu ya. Juhudnya beliau itu rahimahumullahu taala sangat besar sekali ya dalam hal menuntut ilmu khususnya. Dan kita sangat mengurangi sifat itu, taksir dalam segala hal, terutama dalam menuntut ilmu. Malas-malasan, terus juga seringkali lalai, seringkali melupakan ya, seringkali meremehkan menuntut ilmu, padahal itu tradisi ulama-ulama terdahulu kita, yang mana dengan ilmu kita dapat eh, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya ya.
Itu dia ya, mungkin singkat dari biografi Imam Nafi' dan Imam Warsh ya. Oke, baik. Kita lanjut. Kemarin kita sudah mengambil beberapa usul ya. Kita sudah mengambil beberapa usul dari riwayat Warsh. Yang sudah kita ambil yang di awal-awal adalah bab basmalah dan bab al-mad wal qasr. Al-mad wal qasr ya. Kemarin sudah kita ambil 2 bab. Yang pertama lanjut saja. Al-basmalah ya pasti ya yang diutamakan dalam usulul qiraat itu pasti bab basmalah dan bab al-mad wal qasr ya. Jadi membedakan. Ya, bab basmalah. Nah, di sini agak perbedaan sedikit ya dari riwayat-riwayat yang sudah kita ambil sebelumnya dari Hafiz, Syu'bah dan Qalud. Dan sekarang Imam Warash itu mendahulukan as-saktu bila basmalah. Mendahulukan apa? As-saktu bila basmalah. Kalau imam-imam sebelumnya al-faslu bil basmalah mendahulukan membaca basmalah di antara kedua surat, akan tetapi Imam Warash di sini mendahulukan saktah ya tanpa basmalah di antara kedua surat. Nah, itu ya yang harus dicatat. Nah, makanya di situ disebutkan lahu bainas surataini al-muttataliyataini thalathatu aujuh. Al-awwal al-faslu bil basmalah, membaca basmalah di antara kedua surat. Ats-tsani as-saktu bila basmalatin wa huwal muqaddam. Yang kedua, membaca kedua surah, akhir surah dengan awal surah tanpa basmalah akan tetapi dengan saktah. Nanti kita contohkan. Ats-tsalits al-waslu bila basmalah. Yang ketiga, membacanya digabung. Akhir surat dengan awal surat langsung digabung tanpa basmalah. Ya, coba kita contohkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu yang pertama. Apa? Al-faslu bil basmalah. Jadi memisahkan kedua surah dengan basmalah di tengah-tengah. Ya. Mau itu satu nafas, mau itu dipisah, nanti ada kaidahnya sendiri seperti kaidah di Imam Hafiz ya yang sudah masyhur ya. Tidak usah dibahas kalau itu, sudah tajwid dasar ya. Lalu yang kedua, atsani. Nah, ini al-muqaddam di riwayat Warsh. Contohnya dengan saktah tanpa basmalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alif lam mim. Itu ya, dengan saktah tanpa ada basmalah. Itu yang diutamakan di riwayat Warsh. Lanjut. Yang ketiga, al-waslu bila basmalatin. Ya, disambung tanpa basmalah, tanpa saktah. Ya, contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alif lam mim. Ya, mafhum insyaallah. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Dalilnya dari Asy-Syatibiyah, wa wasluka bainas surataini fasahatun wasil waskutan kullu jalaya wa hassala. Ini terdapat di bab basmalah. Lanjut ya. Di sini ada bacaan. Walam ya'uddal basmalah ayatan minal Fatihah. Jadi, kemarin sudah kita bahas di kolon kalau yang ini. Ya, jadi Imam Warsh tidak menjadikan basmalah sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, melainkan Alhamdulillahirabbil alamin yang ayat pertamanya. Ya, mafhum ya. Nanti ini masuk kepada khilafiyah dalam salat ya. Khilafiyah dalam fiqh salat juga
Kenapa al-basmalah kadang tidak dibaca? Lanjut, dibaca langsung alhamdulillah karena termasuk babnya di sini juga ya. Karena basmalah bukan ayat pertama. Ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Gantinya nanti di siratal ladzina an'amta alaihim di ayat terakhir dipotong jadi dua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di situ ayat ke-6-nya. Alaihim berhenti. Mulai lagi di ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tadi juga kenapa saya mencontohkannya dari ghairil maghdub karena itu ayat ke-7-nya dari Imam Warash ya. Dan ini untuk bab wakaf ibtida ya, untuk tambahan saja untuk wakaf ibtida disebutkan dalam kitab al-waqaf al-waqaf wal ibtida bahwasannya diperbolehkan untuk wakaf di alaihim sebelum ghairil maghdub itu lit tasamuh artinya untuk menghormati sebagian imam, sebagian qurra yang menjadikan siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, maka di situ boleh wakaf. Ya, yang aslinya dalam hal makna itu tidak kafin ya, tidak cukup dalam wakaf di alaihim saja ya. Itu dia. Tadi apa diperbolehkan karena at-tasamuh ya, untuk saling menghormati dari imam-imam lain yang menjadikan ayat ini sebagai ra'sul ayat. Jadi kalau setiap ra'sul ayat kita diperbolehkan wakaf karena itu ijtihad dari ulama. Jadi diperbolehkan, pasti diperbolehkan. Bahkan ini ilmu lagi ya untuk sedikit apa selingan untuk wakaf ibtidah ya. Karena wakaf ibtidah itu luas sekali, banyak sekali hilafnya di sana juga ya. Khususnya di ayat ini. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Itu banyak sekali yang menyambung sampai fi dunya wal akhirah. Kenapa? Karena ittisalu al-ma'na. Ya, karena maknanya nyambung ya. Tapi sebagian besar ulama juga mengatakan tidak. Itu ra'sul ayah, berhenti saja, tatafakkarun, sudah. Hasbuk, kafin, sudah. Ya, sudah itu sudah rasul ayah. Jadi ijtihad ulama setiap rasul ayat itu berarti. Mulai lagi fid dunya wal akhirah tanpa wasal dari tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Karena banyak sekali tersebar ya bahwasannya makna nyambungnya ketika di fid dunya wal akhirah. Tapi tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Bahkan kita mengikuti ijtihad ulama kalau berhenti jadi tatafakkarun. Nah, itu salah satu contoh dari ilmu wakaf ibtida ya. Dari kalimat ini. Walam ya'uddal basmalata ayatan minal Fatihah. Mafhum ya, insyaallah kalau ada pertanyaan nanti seperti biasa ditulis dulu nanti ditanya dia. Lanjut bab al-mad wal qasr. Nah, di sini saya singkat saja. Kemarin kita sudah mengambil bahwasannya Hafs, Syu'bah, Qalun ya, mengambil al-mad muttasil wal maddul munfasil 4 harokat. Kecuali Qalun di al-mad munfasilnya ada 2 wajah. 4 harokat sama 2 harokat ya. Mafhum ya? Kalau Warsh al-maddul muttasil wal maddul munfasil semuanya 6 harokat atau dengan kata lain al-isba ya. Hanya 6 harokat saja ya. Jadi mad itu ada 3. Al-qasru ini istilah yang sangat sering keluar, bukan sangat sering, pasti keluar ya. Jadi harus dicatat, harus dihafal. Al-qasru, kalau al-qasru itu 2 harokat. Terus yang kedua at-tawassutu 4 harokat. Al-isba' 6 harokat. Nah, itu harus dihafal ya. Macam-macam panjangnya suatu harokat ya. Ada yang 2, 4, dan 6. Saya ulangi. Al-qasru wat tawassut wal isba'. Ya. Paham ya? Itu dia macam-macam. Nah, nanti ada lagi istilah tambahan di antara al-qasru wat tawassut dan di antara at-tawassut wal isba'. Kalau di antara al-qasru wat tawassut itu ada 3 harokat. 3 harokat itu kata lainnya adalah fuwaikul qasr. Fuwaikul qasr.
ya, di atasnya qasr ya. Di atasnya qasr, di bawahnya tawassut. Namanya fuwaiq. Fuwaiq fa waw ya qaf. Fuwaiqul qasr. Kalau di antara at-tawassut wal isba itu ada 5 harokat. Namanya fuwaiqut tawassut. Ya, itu dia macam-macam. Macam-macam dari nama-nama istilah al-mad. Harus dicatat dan harus dihafal ya. Ya, karena akan keluar, selalu keluar, biar nggak bingung. Ya, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nama-namanya sudah saya sebutkan tadi. Kita lanjut ya. Nah, sekarang sudah masuk kepada bab baru yaitu bab ana. Seperti kolun, seperti yang sudah kita bahas di kolun, bahwasannya di waras juga ketika ada lafaz ana dan setelahnya adalah hamzah qata, ya, hamzah qata, ya, bukan hamzah wasl. Kemarin sudah saya bahas bahwasannya hamzah wasl itu hamzah yang hanya dibaca di awal. Ketika di tengah dia sudah tidak baca. Kalau hamzah qata mau itu di awal, mau itu di tengah, dia tetap dibaca, ya. Membedakannya seperti apa? Itu ada di nahwunya. Biasanya kalau hamzah qata itu hamzah dia, ya, hamzah. Ada ra'sul hamzahnya. Kalau hamzah wasal itu tidak ada ra'sul hamzahnya. Dia alif aslinya. Alif aslinya. Bukan hamzah. Ya, beda ya, hamzah dan alif. Itu ya. Lanjut. Contohnya, ketika ana bertemu dengan hamzah qata yang berharokat fathah, ana awal wa ana awalul muslimin. Nah, di situ berlaku mad al-munfasil ya karena ada mad tabi'i bertemu hamzah ya. Sama berlakunya seperti riwayat kolun. Kalau kolun bedanya dia hanya membaca 2 atau 4 harokat saja. Kalau Warash membacanya dengan isba 6 harokat. Wa ana awalul muslimin ya 6 harokat. Lalu ketika bertemu dengan eh, hamzah madmumah, hamzah yang berharokat dhammah, ana uhyi wa umit, ana uhyi wa umit, ya. Itu dia contoh dari yang bertemu dengan hamzah berharokat dhammah ya. Ana wahyu wa umid di juz 3 ya. Kecuali ketika bertemu dengan hamzah yang berharokat kasroh pada juz 9. Contohnya di surah Al-A'raf wa in ana illa ya. Kalau qaulun kemarin ada 2 wajah ya. Ada 2 wajah di sini. Membaca dengan sama seperti hafaz dan juga mengisbatkan alif. Tapi Warash di sini tidak ada 2 wajah. Dia sama seperti hafaz membacanya tanpa isbat alif, tanpa mengisbatkan alif ya, tanpa mengisbatkan alif. Iya, di qalun ada 2 wajah ya, dipanjangkan dan seperti hafaz ya. Kalau di murojaah lagi nanti di murojaah lagi ya. Untuk qalun seperti itu. Mafhum ya? Lanjut ya. Saya sengaja tidak baca kitabnya karena sudah ya, sudah sama persis ya. Lanjut. Wa yahdziful alifa alwaqi'ata qabla hamzati qat'in maksuratin. Nahwu ana illa. Tadi sudah dibahas wa kadzalika sairul hurufi kahafs ya. Sama seperti hafaz juga ketika ana bertemu dengan huruf apapun selain hamzah qata' maftuhah wal madmumah sama tidak panjang ya. Tidak panjang. Wa ma ana minal musyrikin. Ana bertemu mim. Sama seperti hafaz ya. Panjangnya ketika bertemu hamzah qata' maftuhah au madmumah saja. Selebihnya tidak. Sama seperti hafaz. Wa qad ittafaqa jami'ul qurra'i ala itsbati alifin ana waqfan. Nah, jadi semua qurra ya, tidak warsy saja, tidak warsy dan qalun saja, semua qurra ketika waqaf di lafaz ana, maka membacanya dengan alif. Ya. Wa ma ana ada alifnya. Kalau diwasal lagi wa ma
kana minal musyrikin. Ya, insya Allah mafhum ya. Mafhum insya Allah. Lanjut ya. Nah, sekarang di sini sudah memasuki bab unik. Bab unik dari riwayat Waras itu sendiri. Ya, kemarin kalau kolun bukan unik ya, tamyiz. Istilahnya kayak pembeda dari riwayat-riwayat lain. Kalau kolun kemarin 4 wajah. Kalau Waras di sini 3 wajah. 3 wajahnya tapi bukan yang sama seperti kolun. Seperti apa? 3 wajah badal. Ya, jadi Waras di sini ada tamyiznya dari riwayat-riwayat lain, yaitu membaca mad badal. Mad badal dengan salah satu aujuh. Dengan salah satu aujuh. Membaca mad badal dengan 3 wajah. 3 wajahnya apa saja? Ya, mad badal tahu ya, mad badal ya. Ketika ada hamzah bertemu dengan alif dalam satu kalimat, ya, maka di situ badal. Beda ya, mad badal dan mad tabi'i ya. Kalau mad tabi'i huruf-huruf selain hamzah bertemu dengan huruf maddiyah, ya. Huruf maddiyah. Kalau mad badal, hamzah bertemu dengan huruf-huruf maddiyah, ya. Huruf maddiyah apa saja? Alif, waw sukun, ya sukun. Ya. Jadi itu, ya. Waras membaca mad badal dengan 3 wajah. 3 wajah apa saja? Al-qasru wat tawassutu wal isba'. Membaca dengan al-qasru wat tawassutu wal isba'. Membacanya 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Ya, mafhum insyaallah? Insyaallah ya. Itu dia untuk waras dengan mad badalnya. Kita contohkan terlebih dahulu sebelum nanti masuk kepada istifnaat. Istifnaat dari mad badal ini sendiri. Insya Allah kita akhiri nanti di mad badal saja ya. Biar nggak meledak. Nanti kalau khawatir kalau dilanjutkan selain mad badal meledak dikit. Karena mad badal ini utamanya di waras, jadi harus harus paham betul-betul ya. Coba dibuka mushafnya ya, kita langsung saja. Coba dibuka contohnya sebentar. Di juz awal-awal saja ya. Coba dibuka ya, dibuka Al-Baqarahnya di ayat ke-8 ya, boleh. Di ayat ke-8 saja. Afwan di ayat ke-13 saja tidak apa-apa. Walaupun ada sebagian usul yang harus dijelaskan sedikit. Ya, coba dibuka ayat 13-nya. Wa idza qila lahum. Sudah ya? Nah, diperhatikan di sana. Saya buka sedikit ya. Untuk cara membaca ketika mim mim jama' qila lahum. Nanti ada pembahasan sendiri, tapi ketika karena ini saya mengambil makronya di sini, jadi saya harus bahas sedikit yang belum dibahas seharusnya ya. Qila lahum aminu. Ketika mim jamak kemarin kalau qalun ada yang membaca dengan silatul mim. Nah, di waras juga ada silatul mimnya ya. Ketika mimul jamak bertemu dengan hamzah, khususnya di ayat ini qila lahum aminu. Jadi dibaca dengan mimul jamak panjangnya 6 harokat ya, karena itu mad al-munfasil. Waras membaca al-munfasil tadi berapa? Hanya isba. Jadi makanya di sini silatul mimnya, silatul mimil jamaknya panjangnya 6 harokat. Lalu di situ juga eh, ada ibdal, anu minu. Hamzahnya diibdalkan ke waw. Anu minu. Ya, coba contohnya perhatikan. Di sini ada kurang lebih 3 mad badal. Ada 3 mad badal. Banyak ya. Saya akan membaca dengan wajah yang pertama dulu. Wajah qasar, diperhatikan.
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anuminu kama amanas sufaha. Nah, itu wajah yang pertama. Wajah qasrul badan. Lalu wajah yang kedua, at-tawassut. Ya, jadi urutannya qasr dulu, bukan isba dulu ya. Qasr dulu, terus tawassut baru isba. Lalu wajah yang kedua, wa idza qila lahumu aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu wajah yang kedua dengan at-tawassut. Tawassutul badan. Ya. Yang terakhir dengan isba. Nah, ini yang isba ini nafas ya. Karena kalau misalkan milih isba, otomatis di situ nafasnya harus kuat ya. Karena ada satu ayat itu badalnya banyak sekali. Jadi harus kuat. Contohnya ini. Mat badal, mat jaiz banyak sekali ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama manas sufaha. Yang terpenting adalah harus digarisbawahi keserasian, ya, keserasian. Ingat, tajwid adalah serasi ya. Tajwid itu indah. Nggak bakal indah kalau tidak membacanya dengan keserasian. Keserasian itu apa? Kalau dua-dua terus, empat-empat terus, enam-enam terus. Empat tidak sama dengan enam. Apalagi enam tidak sama dengan dua. Jadi kalau misalkan enam, isbanya harus seperti itu sampai baca kita selesai. Baca Quran kita selesai. Ya, mafhum ya, keserasian. Ya. Itu dia untuk contoh dari eh, apa mat badal ya. Monggo sekarang kita ke sesi tanya jawab plus latihan ya. Insya Allah kita cukupi dulu sampai sini. Sekarang kita fokus kepada praktek ya. Banyakin praktek saja biar bisa diamalkan ya. Biar bisa diamalkan dan diamalkannya dengan benar. Monggo, saya buka dulu sesi tanya jawab yang agak panjang ya. Kalau mau tanya jawab, silahkan. Mau itu dari riwayat, Hafaz, Syu'bah, Qalun, bahkan sekarang masuk Warash, monggo ditanyakan. Yang kemarin-kemarin itu ngechat saya, ada yang ngechat saya kalau nggak salah ya, belum terbalas, monggo ditanyakan di sini, tidak apa-apa. Silahkan, saya persilahkan. Ustaz, bedanya mat badal dan tobi'i yang tadi belum sempat aku cerna. Oke, mat tobi'i dulu ya. Mat tobi'i adalah ketika ada huruf yang berharokat fathah bertemu alif. Ketika ada huruf berharokat kasrah bertemu ya sukun. Dan ketika ada huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca mad tabi'i atau mad asli ya. Ketika ada huruf yang berharokat fathah bertemu alif, berharokat kasrah bertemu ya sukun, berharokat dhammah bertemu waw sukun. Itu mad tabi'i ya. Harus dicerna dulu ya. Mad badal pengertiannya hampir sama ya, akan tetapi bukan semua huruf ya, akan tetapi hanya hamzah saja.
Ya. Jadi tadi itu matobi'i bukan semua huruf kecuali hamzah. Nah, hamzahnya jadi mat badal ya. Ketika hamzah berharokat fathah bertemu alif, ketika hamzah berharokat kasroh bertemu ya sukun, ketika hamzah berharokat dhammah bertemu waw sukun. Ya, itu dia. Kalau mat tabi'i semua huruf kecuali hamzah, nah hamzahnya di hukum lain, hukum badal. Seperti itu aja singkatnya. Apakah sudah bisa dicerna sampai sini? Sudah bisa dicerna? Yang bertanya? Oke, ya. Monggo, yang lain ketika ada yang ditanyakan, silahkan. Tafadhalu. Ya, seputar 4 riwayat ini, monggo ditanyakan. Langsung izin langsung Ustaz, boleh Ustaz? Ya, monggo langsung boleh, tidak apa-apa. Ya. Tadi lupa saya catat untuk ini Ustaz. Ya. Tadi ulama siapa yang bilang kalau berhenti di ghairil maghdubi alaihi siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian Ya. ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu lebih apa Ustaz tadi? Lebih diutamakan atau bagaimana Ustaz? Saya ulangin ya. Saya ulangin ya. Saya ulangin untuk masalah wakaf ibtida dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti ingatkan saya akan meng-share bukunya wakaf ibtida. Buku wakaf ibtidanya. Nanti ingatkan saya untuk bisa men-share ya, biar tidak takutnya lupa, lupa terus ya. Nah, nanti di situ di kitab Manarul Huda. Di kitab Manarul Huda fi bayanil waqf wal ibtida, nanti saya share kitabnya. Nah, disebutkan dalam kitab Manarul Huda di situ bahwasannya ada yang mengatakan bahwasannya yang pertama ya, yang masyhur dan memang ini dipakai seharusnya. Dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu tidak boleh wakaf. Kenapa? Karena keterkaitan makna. Keterkaitan makna. Kenapa? Keterkaitan makna karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu istifna yang nyambung kepada siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa sama sekali dipisahkan. Maka mensiasati yang nafasnya tidak kuat. Nah, itu sangat ada yang memperbolehkan wakaf ittirari ya di ghairil maghdubi alaihim. Akan tetapi harus mengulang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang pertama, mafhum tidak? Mafhum insyaallah ya. Pendapat Langsung Ustaz. pertama yang bahwasannya tidak boleh wakaf sama sekali karena keterkaitan makna. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pendapat yang kedua bahwasannya boleh wakaf. Kenapa boleh wakaf alasannya? Karena sebagian kiroat dan sebagian ulama berijtihad bahwasannya di ayat ini dua ayat, bukan satu ayat ya. Jadi ayat ke-6 tadi sudah saya jelaskan. Yang mengatakan bahwasannya basmalah bukan ayat pertama, maka menjadikan siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6. Di situ ra'sul ayat. Kalau ra'sul ayat semua ulama sepakat. Kalau ra'sul ayah, maka di situ sudah ijtihad, sudah makanul ijtihad. Jadi boleh, pasti boleh wakaf, ya, tidak didebatkan. Maka di situ ada alasan lit tasamuh untuk menghormati yang menjadikan siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat. Nah, di situ diperbolehkan lit tasamuh, ya. Nanti disebutkan di kitab Manarul Huda, insya Allah saya akan nukil dari kitab ini, ya. Itu insya Allah mafhum atau tidak? Ada dua pendapat itu. Nanti boleh ketika membaca kiroat yang menjadikan basmalah itu bukan ayat. Jadi boleh sekali untuk wakaf di siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau misalkan menjadikan basmalah itu ayat pertama, biasanya digabung. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu dua pendapat itu. Ya, mafhum insyaallah ya. Monggo ditanyakan lagi sebelum kita praktek. Izin Ustaz, Ya, monggo. berarti kalau kita ini kan menggunakan hafaz, berarti kita Hmm, termasuk yang memakai pendapat, kan kita baca basmalah ini termasuk ayat, ya. berarti kita harus menyambungkan Ustaz.
Boleh dua. Boleh dua. Oh, Singkatnya juga boleh dua. Semua yang mengambil bacaan riwayat apapun yang menjadikan basmalah itu ayat pertama, di sini boleh dua. Boleh dua kenapa? Karena mengambil kalau misalkan wakaf itu litasamu, ya boleh aja. Karena ada sebagian ulama yang menjadikan ini ayat ya. Jadi kalau wakaf ya tidak apa-apa. Tapi afdolnya, tapi bukan tapi ya, tapi afdolnya disambung ya. Kalau saya biasanya untuk khurujan anil khilaf, keluar dari khilaf, saya biasanya selang-seling bacanya. Kalau misalkan imam ya. Jadi kadang menggabungkan, kadang gabung wasal sampai akhir dan kadang berhenti ya. Karena di situ boleh. Jadi ada guru juga yang mutasyadid ya bahwasannya Al-Fatihah tidak ada wakaf sama sekali. Sama sekali tidak ada wakaf dan tidak boleh wasal. Nah, itu ada yang seperti itu. Dan ada juga yang tidak mutasyadid ya. Nah, jadi ini memperbolehkan seperti itu. Ya jelas kalau khilaf itu nanti rembetnya sampai ke mana-mana ya. Ke tafsir, ke i'rab, ke nahwu dan lain sebagainya. Itu ya. Itu wakaf ibtidah saja sepertinya sebenarnya. Nanti bisa dibaca bukunya, saya share ya. Bacanya juga sebenarnya agak mumet. Agak mumet. Jadi dalam satu satu penggalan itu ada banyak sekali khilaf, banyak sekali kaul. Monggo yang ada yang ditanyakan lagi. Nantilah itu bab wakaf ibtidah. Rencananya saya itu mau eh, ngadakan majelis wakaf ibtidah juga sedikit-sedikit. Sekalian saya juga mengambil faidahnya, tapi belum kesampaian karena masalah waktu ya. Monggo yang ditanyakan lagi mungkin Ustaz, satu atau dua pertanyaan lagi. Ya, tafadhol. Ustaz, kita baru bahas malam ini sampai di yang eh, apa ini? Mad, madul Badal. badal Ya. itu sampai di titik itu aja ya Ustaz ya. Belum yang watajuzu itu ya. Ustaz. Kalau di bawahnya nanti itu Iya. istisnaat, Oh, pengecualian, ya, oh iya. pengecualian, ya. Ya, terima Jadi kasih. nanti itu insya Allah agak nyatu sih. Tuh, kalau digabung nanti khawatir waktunya panjang tuh sampai bawah tuh. Oh, iya Tuh, Ustaz ya. sampai situ. Jadi tidak apa-apa. Nanti sekarang kita langsung praktek. Ada lagi? Anak mau praktek Ustaz. Ya, nanti habis ini langsung praktek insya Allah. Satu pertanyaan lagi, monggo. Kalau ada. Ustadz tadi ada ini Ustadz yang qasar, kemudian fuwaikul qasar, tawasud, kemudian apa tadi Ustadz? Wa ikut tawasud. Fuwaikul, oh baik Ustadz, makasih Ustadz. Ya, jadi ada 2 harokat itu al-qasru, 3 harokat fuwaikul qasr, 4 harokat at-tawasud, 5 harokat fuwaikut tawasud, 6 harokat al-isba. Dan tidak ada fuwaikul isba, tidak ada 7 harokat. Tidak ada 7 harokat. Itu ya. Jadi tertinggi adalah al-isba 6 harokat saja. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya? Ya, boleh. Kemarin, Terakhir ya. ya sempat nanya di chat juga kan kemarin itu sudah Ya. belajar Ya. riwayat Mm-mm. kolun. Terus Ya. kalau misalnya saya mau baca riwayat kolun itu sudah boleh ya? Atau harus Boleh, talaki? tapi asal dengan benar. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Apa mau ada lanjutan pertanyaan? Enggak, cukup itu aja sih, pengen tahu sudah boleh belum baca riwayat kolun. Ya. Oke. Yang pertama, untuk membaca saja tanpa ta'lim itu sudah diperbolehkan dengan catatan benar dan dengan catatan masih pengawasan saya gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan bingung langsung tanya juga ya, langsung tanya saya. Itu yang pertama. Tidak boleh taklim, boleh dibaca tapi tidak boleh taklim dan dibaca pun harus ada pengawasan ya. Lalu yang kedua, taklim itu mengajarkan, kita mengajarkan. Nah, itu tidak boleh dulu. Khawatir ada kesalahan-kesalahan jadi. Iya, Nah, iya. itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk membacanya bisa membaca dengan al-jam'u dan bisa membacanya dengan ifrad. Karena di kolun itu ada 4 wajah, boleh dibaca dengan al-jam'u, digabung satu ayat, dibaca semua 4 wajah yang sesuai kita praktekkan kemarin.
Ya. Mm-mm. Kemarin kita praktekkan al-jam'u ya, dengan jamak. Ya. Dan boleh juga ifrad, memilih salah satunya. Ya, Salah memilih satu. salah satunya. Boleh satu wajah dari awal sampai akhir, harus satu wajah kalau kayak gitu. Boleh dari awal sampai akhir wajah yang kedua, boleh dari awal sampai akhir wajah yang ketiga, boleh dari awal sampai akhir wajah yang keempat. Tidak boleh, misalkan habis ta'awuz terus kita baca awal-awal nih wajah pertama al-qasru ma'al iskan, iskan ini mil jamak. Terus tiba-tiba aduh bosen nih, tapi masih di satu duk itu. Bosen saya mau baca dengan silatul mim. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya khaltul qiraah. Jadi mencampurkan qiraah dengan tidak rapih itu tidak dianjurkan ya. Jadi baiknya kalau membaca satu wajah saja, nanti di lain waktu wajah yang lain. Nah, seperti itu afdal daripada menggabungkan. Kalau mau dijamak dari awal jamak sampai akhir jamak. Dengan catatan apa lagi? Yang poin kedua tetap dengan catatan adanya pengawasan, ya, adanya pengawasan. Iya. Ya, karena masih dalam tahap pembelajaran, jadi khawatir terjatuh kepada al-ghalat atau al-khata', kesalahan dalam membaca. Ya, Iya, baik Ustaz. itu ya, itu insya Allah. Ini di riwayat Imam Waris ini pakai jamak juga ya, Ustaz? Jamak badal. Jamaknya, nah, Baik. untuk waras itu usulnya terbanyak ya. Jadi harus, makanya saya sedikit-sedikit, khawatir pecah kepalanya. Jadi sedikit-sedikit saja. Jadi waras nanti kita ngambil sedikit-sedikit saja. Yang banyak itu waras dan hamzah. Ya, kalau hamzah masih agak jauh. Nanti di waras ini lumayan panjang. Nanti disarankan sedikit-sedikit, langsung diamalkan nih. Habis sedikit-sedikit langsung diamalkan ya. Langsung diamalkan. Boleh nanti di-download mushafnya yang saya rekomendasikan. Saya sudah merekomendasikannya kemarin-kemarin itu mushaf qiraat. Ya, mushaf qiraat. Sudah saya rekomendasikan. Nanti kalau misalkan itu nanti saya rekomendasikan lagi di grup yang baru datang. Ya, mungkin kita langsung praktek. Monggo di ayat yang tadi saja, yang sudah saya contohkan untuk fokus kepada mad badal. Siapa dulu? Mungkin 2 atau 3. Monggo, tafadhal. Langsung saja. Saya Ustaz. Ya, monggo. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Ya, sebentar nih. Saya wakaf di qalu itu untuk dororah saja, untuk itirori saja. Seharusnya kalau wakaf di qalu itu tidak disarankan sekali ya, karena tidak menyambung ke makna setelah qalunya ya. Ya, paham ya? Jadi untuk belajar saja tidak apa-apa, wakaf di qalu, di illa ya, seperti itu tidak apa-apa. Nanti ada babnya di bab wakaf ibtida, kenapa tidak boleh wakaf di kata-kata seperti itu? Karena tidak sempurnanya kalimat, jadi tidak dianjurkan sekali ya. Tafadhol lanjut. Betul, tadi isbahnya seperti itu. Lanjut. Kalau di amanan nas, kira-kira boleh enggak berhenti Ustaz? Belum, karena qalunya itu jawabnya. Kenapa saya itu harusnya itu nggak ada wakaf sampai sufaha. Bahkan di anumin pun tidak cocok sekali ya. Jadi harusnya di ayat ini as-sufaha paling bagus ya. Jadi kalau kama amanan nas itu tidak ada jawabnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nah, dan ketika tidak ada makanya atau kolunya tidak ada, itu enggak. Ya karena enggak nyampenya nafas, tidak apa-apa, ittirori saya bilang tadi ya. Lanjut di kolu. Boleh saya Monggo. tes dari awal lagi Ustaz, siapa tahu sampai napasnya Ustaz? Oh ya, coba kalau kuat, nah tapi nanti takutnya nggak kuat di badal isbahnya. Oh iya. Iya, Oh iya. coba nggak apa-apa dari kolu aja Lanjut nggak Ustaz. apa-apa. Iya. Nah, Ustaz. Qalu
أنؤمن كما آمن السفهاء. Ya, di anuminu tadi adalah ibdal ya. Nanti ada bab sendiri mengganti hamzah dengan waw. Nanti ada babnya sendiri ya. Jadi nanti aja tanyanya ya. Yang penting bacanya anumin, mengganti hamzah dengan waw. Lanjut. Wajah yang Berarti 2 kedua. harakat Ustaz ya? Ya, 2 harokat mat tabi'i. Nah, Ustaz. Lanjut wajah Wa kedua. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. Nah, ini masih 3 harokat. Alifnya Oh. masih takut-takut ya. Panjangkan saja 4 harokat. Jangan ragu-ragu antara qasr dan tawasud. Nah, biasanya di sini ya. Mat badal itu kan belum terbiasa kita memanjangkan 4. Jadi harus dibiasakan manjang 4. Tadi saya mendengarnya masih panjang 3 harokat ya. Masih fuwaikul qasr. Jadi kama amanan nas. Nah, 4 harokat seperti itu ya. Coba ulangin. Yang 4 harokatnya. Wa idza qila lahum. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. Ya. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Ya. Terus. Lanjut wajah ketiga. Isba' semua ya. Monggo. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. Ya. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Ya. Sudah bagus ya. Isba'nya tapi hanya saja tadi di kama amanas sufaha amananya kurang isba ya, kurang isba. Ya, tadi kurang isba di kama amananya hamzahnya kurang isba. Ya, hanya itu saja mungkin sudah bagus, sudah mafhum, sudah ngerti ya tadi untuk 3 wajah dari Warash ya. Sebentar saya menjawab dulu pertanyaan di ini. Isba dan tul sama Ustaz. Ya, sama, beda istilah saja. Jadi ada istilah untuk 6 harokat itu ada 3. Ada al-isba', at-tul, al-mad ya. Biasanya beda kitab, beda istilah nanti. Ya, jadi kalau misalkan ada ketemu 3 istilah ini dan konteksnya mengarah kepada 6 harokat, nah itu sama saja. Hanya beda istilah. Yang pertama saya ulangin al-mad, at-tul, dan al-isba'. Yang paling sering dipakai al-isba'. Yang paling sering dipakai al-isba'. Gitu ya. Terus cara menghitung harokat biasanya dihitung jari, macam-macam sih, macam-macam. Biasanya kalau saya pribadi nggak pernah ngitung jari, jadi dengan ini ya saja, dengan hati. Ya, seperti guru-guru kami juga tidak menghitung dengan jari atau dengan ketukan. Jadi segitunya saja. Isba 6 harokat, lalu tawasud 4 harokat, qasar 2 harokat. Ya, tuh nanti biasanya feel-nya dapat sendiri ya. Yang penting ketika setoran kalau misalkan saya rasa bilang kurang berarti kurang ya. Seperti itu ya. Monggo siapa lagi? Mungkin 1 atau 2 lagi. Nanti kalau nggak kebagian bisa di pertemuan selanjutnya ya. Monggo siapa lagi? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Ini saya tidak bisa nggak ngerti yang angkat tangan siapa. Nanti langsung saja bunyikan mic-nya nanti gitu ya.
Soalnya saya tidak Baik, ngerti Ustaz. nanti yang ngangkat duluan siapa. Ya, monggo, tafadhal. Tafadhali. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu Ya, qalu qalu anuminu kama amanat sufaha. Yang kedua coba Ustaz. yang penggalan ayat kedua kurang isba ya. Qalu anuminu kama amanas sufaha. Ya, seperti itu. Isbanya seperti mat lazim. Mat lazim dalam Yang riwayat kata sebelum-sebelumnya. Nah, sufahnya itu ya isba. Ustaz ya. Yang Ya, kata khususnya amanas sufaha sufahnya. tadi. Ya, Oh, iya Ustaz. Iya Ustaz. dari qalu saja. Qalu qalu anuminu kama amanas sufaha. Yang kedua Ustaz. Wa idza Ya, qila mungkin lahum nafas ya, mungkin nafas ya. Yang kedua Ustaz. Wa idza qila lahum Ya, monggo. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Ya, tidak kuat ya. أنؤمن كما آمن السفهاء. Bagaimana Ustaz? Ya, ya, karena bacanya agak hader sedikit, pas gitu, lumayan pas. Kecuali kalau bacanya tahqiq ya, tahqiq seperti saya tadi harusnya lebih panjang. Tapi karena bacanya lebih cepat, maka konsistensi matnya juga lebih cepat juga ya. Ya, pas gitu. Tadi kalau bacanya Ya, segitu ya. Lanjut, baik Ustaz. wajah Yang ketiga. ketiga Ustaz. Yang ketiga, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu Nah, untuk belajar tidak apa-apa. qalu Sama, bentar dulu. Sebentar dulu. Kalau untuk belajar, kalau ya, misalkan Ustaz. nggak kuat gitu, khawatir ya, terlalu memaksa dalam membaca Al-Quran itu tidak baik juga. Jadi aman anas saja, berhenti anas saja, tidak apa-apa untuk belajar ya. Nanti diulang dari qalu gitu ya Ustaz ya? Coba kama amanan nasu qalu, berhenti lagi juga nggak apa-apa. Khawatir nanti nggak kuat lagi, terus ulangin lagi dari qalu. Oh, Potong-potong saja tidak apa-apa baik. untuk belajar ya. Baik Ustaz, baik. Wa Khawatir idza ada kesan qila terlalu memaksa. baik Ustaz. Wa idza qila lahum aminu kama aduh. Ulang Ustaz. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Begitu. Ya, sudah paham ya. Tapi Insya kendalanya Allah. hanya di nafas saja. Nanti Iya, nafas Ustaz. itu bisa dilatih kalau dipaksa. Ya, dulu nafas saya tuh Wa sangat pendek sekali.
tapi karena sering dipaksa terus, akhirnya nyampe terus. Ya, ya itu dia. Baik, Sudah mafhum ya berarti ya. Nanti hanya insya Allah. saja ya tadi di sebagian kalimat, di sebagian kalimat, di sebagian mat badalnya isbaknya kurang. Ya PR-nya masih di isbak sebenarnya. Untuk tawasutnya tadi sudah bagus, qasr juga tidak ada masalah. Hanya saja di panjang isbaknya masih belum konsisten. Panjang isbaknya masih belum konsisten antara satu dengan yang lain. Jadi lebih Insya Allah nanti diperhatikan latihan untuk lagi, Ustaz. khususnya isbak. Iya, insya Ya, Allah, Ustaz. tidak apa-apa. Monggo terakhir. Ya, terakhir. Saya izin, Ustaz. Iya, Ya, saya, Ustaz. silahkan. Sebelumnya mau tanya Ustaz, yang di anu minu itu mat badannya tetap 2 ya Ustaz, Ya, walaupun dia saat 6 ya Ustaz. itu bukan mat badal sebenarnya. Oh iya. Istilahnya bukan badal, tapi ibdal. Ibdal itu Oh, mengganti ibdal. hamzah. Kemarin juga Oh, sudah baik. ya, ya ibdal itu mengganti hamzah dengan huruf mad. Ya, jadi itu Baik Ustaz. hanya 2, tidak 4 atau 6. Ya, tidak 3 wajah. Ya, coba. Oh, baik. Saya coba ya Ustaz. Wajah yang Ya, pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza qila qalu. lahum. Oh iya Ustaz. Wa idza qila lahum amin. Wa idza qila lahum aminu kama. Ulangin. Afwan, ya langsung saya potong karena di situ ada mim jamak kilalahum humnya dan panjangnya Oh, mad jaiz munfasil isba riwayat ya. waras. Berapa mad jaiz munfasilnya? 6 Isba harakat ya. Ustaz. Berarti panjangnya 6. Coba Iya Ustaz. betul. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu Ya. anuminu kama amanas sufaha. Kemudian wajah As-sufahanya yang agak kedua, kurang agak bentar loh, as-sufahanya kurang isba sedikit lagi ya. oh, As-sufaha biasanya di mat-mat seperti ini ya akhir itu biasanya ikangin aman. As-sufahanya saja, as-sufaha coba. as-sufaha. Ya, coba diulangin. Nah, ya kenapa biasanya kurang ikmal? Karena sudah akhir, nafas pun sudah sedikit, jadi biasanya sudah tidak bisa menyempurnakan. Ya, lanjut wajah kedua. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu Ya, anuminu kama manas sufaha. ya, lanjut wajah terakhir. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu Ya, qalu anuminu kama manas sufaha. ya,
Bagus ya. Udah bagus ya. Untuk 3 wajahnya alhamdulillah sudah mafhum ya insyaallah. Nah, Insyaallah, catatannya Ustaz. kalau tadi yang kedua itu konsistensi dari isba'nya kurang. Tapi tadi yang terakhir ini konsistensi dari tawasutnya kurang ya. Kadang fuwaikul qasr, kadang ketawas, kadang 3, kadang 4 ya. Jadi harus setarakan 4 terus ya. Tadi isba'nya sudah Oh, lumayan, hanya 1 2 tadi saja yang belum konsisten dalam isba'nya. Jadi mohon untuk disetarakan ya. Mohon ya untuk baik Ustaz. disetarakan, dinamakan tajwid indah ya. Jadi tidak dinamakan tajwid kalau Nah, tidak indah. Indahnya bukan karena suara, karena hukum-hukumnya yang berlaku diterapkan. Nah, itu nah sehingga Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. jadi waktu yang indah. Ya, insyaallah. Jadi untuk belum baca, nanti insyaallah dilatih di rumah masing-masing. Insyaallah yang belum langsung duluan besok ya. Karena di chat sepertinya ada yang mau. Tapi saya jam 9 ada urusan. Jadi agak mepet ya. Jadi itu insyaallah kalau ada yang ditanyakan bisa di grup ya. Nanti saya akan insyaallah sekarang ya akan share kitab Wakaf Ibtidak sesuai janji ya, sesuai janji. Nanti boleh dibuka mushaf qiraatnya. Mushaf qiraatnya di yang sudah saya share ya. Namanya itu kalau di App Store ya, itu namanya apa ya? Al-Mushaf ini. Al-Masahiful Qiraat. Bentar ya, bentar. Setengah menit. Namanya Al-Jami' lil Qiraat Al-Ashr. Pernah saya share ya. Nanti dibuka saja di situ. Insyaallah warisnya bagus ya di sana. Mushaf warisnya bagus, bisa untuk latihan langsung. Ya. Mungkin itu ya. Untuk yang menyediakan Zoom ini, Masya Allah, syukran jazilan ya atas jasanya untuk menyediakan Zoom ini. Saya ucapkan sekali lagi syukran jazilan, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum ya. Jadi semoga bermanfaat untuk yang lain juga ya. Mungkin tadi direkam ya untuk hostnya Iya, tadi. Ustaz, ada direkam, Ustaz. Ya, nanti nggak apa-apa langsung di-share di grup saja ya. Kalau misalkan tidak keberatan, monggo langsung di-share di grup saja biar manfaatnya menyeluruh untuk seluruh anggota grup ya. Mungkin Kalau itu ya. di Saya ucapkan WA, terima kasih Afwan, kembali ya. Terima kasih. kalau di WA Ya. kayaknya nggak kuat, Ustaz, karena 1 jam. Oh, mungkin link ya. Pakai link ya biasanya. Iya, bisa juga pakai link langsung. Atau boleh izin saya upload, Ustaz? Tidak apa-apa, pakai link saja. Oh, taib, Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Kalau misalkan pakai link tidak apa-apa. Jadi tidak memberatkan saja. Ya. Boleh saya upload dulu, Ustaz, di Biasanya kalau 1 jam di mananya? Boleh saya upload dulu, Ustaz, di YouTube atau di media lain, Ustaz? Boleh saya kirim linknya? Iya, boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nanti Ustaz. kalau misalkan sudah Kalau di-upload, link YouTube saya kirimkan di-share aja. linknya, tinggal di-share linknya gitu nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Ya, nanti chat grup aja ya. Nanti biar yang menanyakan rekamannya bisa mengambil faidah juga. Mungkin itu ya. Taib, Ustaz. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan agar pertemuan kita hari ini dijadikan sebagai amalan terbaik kita yang nantinya akan menolong kita, yang akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Izin pamit ya.